Guys, di video ini gue seperti janji gue di 2 minggu sebelumnya, gue itu ingin review apabila gue mau top up investasi gue buat dana darurat di aplikasi Bibit ya. Nah, di minggu kali ini gue akan coba update lagi nih soal dana darurat gue seperti apa, perkembangannya kayak gimana ya. Penasaran seperti apa perkembangannya? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan dana darurat ini sebenarnya, jadi kalian tuh jangan salah sangka. Dana darurat, oh berarti kita taruh 100% di investasi reksadana pasar uang. Ya. Nggak kayak gitu juga. Ya. Kalian harus bagi proporsi itu antara ditaruh di investasi berapa, ditaruh di bank itu berapa. Dana darurat itu kan ya seperti namanya ya, buat darurat. Kalau seandainya benar-benar darurat, itu seperti apa? Ya kalian pergunakan yang ada di bank dulu. Nah nanti setelah yang kalian pergunakan ini udah habis, baru yang di reksadana pasar uang itu dimasukin ke bank lagi gitu. Karena kan memang kalau misalkan di reksadana pasar uang itu pencairannya itu membutuhkan waktu 1-2 hari kerja. Ya, otomatis kalau misalkan kalian mendadak butuh ya nggak bisa ditarik secara secepat itu juga gitu loh, bakal masuk ke rekening kalian. Nah, caranya adalah kalian bagi proporsinya. Proporsinya itu berapa sih? Nah, itu kalian bisa baginya sekitar 50% di reksadana pasar uang, bisa 50% lagi di bank. Atau mungkin kalian merasa bahwa, wah kayaknya gue nih lebih banyak kebutuhan mendadaknya nih, gitu kan. Kalau lo kayak gitu, ya udah lo taruh sekitar 60-70% di bank lo. Sisanya 30% lo taruh di investasi. But at the end of the day, kalian menurut pendapat gue taruh di dua aspek tersebut gitu. Karena di satu sisi dana darurat itu kan tidak dipakai setiap hari atau setiap bulan. Nah, kalian juga bisa untuk improve nilainya dengan cara kalian menaruh di instrumen investasi yang tentunya bisa meningkat. Contoh salah satunya adalah reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang gue ya untuk saat ini sudah meningkat 0,22% gitu. Ya alhamdulillah ya sejauh ini masih meningkat, masih nambah terus gitu. Gue sih sebenarnya mau dibilang yang kaget banget atau enggak gitu. Karena gue tahu karakteristik reksadana pasar uang ini biasanya turun, sekalinya dia turun, dia nggak turun banget gitu loh. Tidak seperti reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham itu beda gitu loh. Kalau mereka ini volatilenya tuh lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang bisa dikategorikan sebagai dana darurat ini, itu adalah harus reksadana pasar uang. Kenapa? Karena resikonya itu tidak terlalu kencang teman-teman gitu. Seperti itu sih, dan 0,22% itu udah cukup bagus gitu peningkatannya gitu. Dan pada saat sebelum gue top up ya hari ini, gue itu kan top up 100.000 ya, 100.000 gitu kan, naik 0,22%. Terus hari ini gue juga top up gitu ya, sebelum jam 11 ya, sekitar jam 10-an lah. Jadi gue top up gitu. Nah, gue top up 100.000 hari ini. Cara top upnya gampang aja, kalian bisa masuk ke portofolio kalian, terus kalian pilih misalkan reksadana pasar uang kan, kalau misalkan untuk dana darurat ini, kalian klik terus habis itu ya udah kalian top up aja di situ. Ya, tinggal masukin nominalnya berapa, udah gitu. Pembayarannya menggunakan apa gitu. Pembayarannya misalkan GoPay, udah selesai. Kayak gitu doang sih sebenarnya tahap untuk top up-nya. Nah, kalau misalkan kalian transaksi di bawah dari jam 11, kalian penghitungannya itu bisa dimulai dari dapat harga NAV hari itu, terus juga paling masuk ke rekening kalian antara besok atau lusa gitu ya. Besok atau lusa pada saat ya mungkin lu bisa cek jam 10-an lah gitu, 10 malam ya, itu lo cek gitu.
itu biasanya udah kalian bisa lihat tuh unitnya sudah masuk gitu. Karena salah satu aspek penting ketika kalian mau investasi di reksadana itu, kalian harus lihat gitu loh, kapan unitnya ini akan masuk gitu. Karena kalau misalkan kalian, kok ini belum masuk dan lain sebagainya, mungkin kalian transaksi itu di atas dari jam 11 gitu. Ada yang namanya cut off time. Oke, mungkin selain daripada gue update portofolio gue naik seperti ini ya, gue juga ingin memberikan tips ke kalian ya. Tips gue dalam berinvestasi reksadana. Kalau gue investasi reksadana, ada beberapa tips mungkin buat teman-teman semua. Pertama ya, carilah aplikasi yang memang sudah terdaftar dan terlisensi oleh OJK ya. Nah, kalau misalkan sudah ada, tentunya kalian ketika mau berinvestasi itu akan lebih tenang teman-teman semua. Karena ya udah, kalian udah ada regulatornya. If anything happen, lu bisa ngelapor ke regulator kayak gitu ya. Jadi itu aspek penting untuk investasi reksadana yang pertama. Kedua ya, kalian pilihlah reksadana setelah kalian menganalisa lagi lebih dalam. Dan jangan ya, bener-bener ya, jangan berfokus pada return saja. Karena ketika kalian berfokus pada return, itu adalah kesalahan terbesar ya. Karena return itu tidak akan menentukan return masa depan bakal terjadi seperti apa. Kalian itu harus lihat dari reputasinya seperti apa, AUM-nya seperti apa gitu. Apakah AUM atau dana kelolaannya itu tinggi atau tidak? Kalian itu harus bisa detailin seperti itu. Nah, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa nonton di video-video gue sebelumnya soal cara menganalisa reksadana gitu. Itu akan bermanfaat banget. Setelah kalian udah menganalisa dengan baik, oke nih gue pilih ini. Ya udah, lo klik aja. Ya, lo kalian top up tuh. Kedua. Ketiga, tips gue adalah tetap kontrol portofolio kalian setiap 4 bulan sekali ya. Kalau misalkan kalian investasi di reksadana, kalian itu tidak perlu harus berpikir keras seperti kalian investasi di saham. Investasi di saham itu kalian butuh berpikir keras banget. Kalian harus update berita dan lain sebagainya yang terlalu lebih lah ya. Sedangkan kalau ini kalian update juga berita, tapi mungkin 4 bulan sekali. Ini progresnya kayak gimana, AUM-nya apakah drop banget, apakah dia naik banget, reputasinya gimana, apakah tiba-tiba dipanggil OJK atau diinin apa, itu kalian harus mawas diri ya. Itu sih sebenarnya. Itu, jadi tetap kontrol 4 bulan sekali. Kelima, ya itu keempat ya. 5, kalian itu harus memiliki strategi investasi yang bagus ya di reksadana. Kalian bisa pakai strategi dollar cost averaging atau pakai lump sum theory ya. Kalau misalkan pakai dollar cost averaging, itu artinya kalian investasi rutin tanpa memedulikan NAV itu lagi naik maupun lagi turun. Jadi kalian nggak perlu tahu tuh, wah ini saham gue lagi reksadana gue lagi turun nih, waktunya gue invest. Terus reksadana gue lagi naik, gue nggak usah invest, nggak usah kalian pusingin lagi. Yang penting fokusnya adalah konsisten. Let's say gue sebulan sekali gue top up, let's say 1 minggu sekali gue top up. Itu metodenya seperti itu. Itu merupakan dollar cost averaging. Yang kedua adalah lump sum theory. Lump sum theory artinya adalah kalian menaruh banyak dalam satu waktu. Ya, kalian menaruh banyak, misalkan gue taruh 10 juta ya pada hari ini. Ya udah, sisanya gue tunggu sampai berapa tahun lagi baru gue tarik. Nah, itu merupakan lump sum theory. Terserah, dua-duanya sah-sah aja ya. Yang penting, yang titik fokusnya di sini adalah kalian sendiri. Apakah kalian konsisten? Apakah kalian benar-benar ya berfokuslah pada investasi ini, tidak mempedulikan penurunan ya. Itu juga teman-teman. Dan tips yang terakhir atau mungkin yang keenam adalah ketika misalkan ada penurunan pada investasi kalian, terutama di reksadana pasar uang ini, itu jangan panik ya, karena justru panik itu bisa bikin kita gagal ya, bisa kita bikin panic selling. Ketahuilah bahwa instrumen investasi itu bisa naik, bisa turun ya. Kalian bisa dapat untung, bisa dapat rugi, seperti itu. Tapi ya namanya reksadana punya tingkat resiko dan tingkat possibility untuk dapat profit itu berbeda-beda. Reksadana pasar uang tingkat resikonya kecil, tapi keuntungannya juga kecil ya. Reksadana pendapatan tetap resiko sedang, tingkat keuntungan sedang.
reksadana saham tingkat keuntungan tinggi, resiko juga tinggi, resiko naik turunnya tinggi, seperti itu ya. Gitu. Itu sih merupakan beberapa tips investasi reksadana buat teman-teman semua. Ya, sekali lagi di sini ketika kalian investasi terutama reksadana pasar uang ya, kalian akan less volatile ya, tidak terlalu banyak volatile, tapi mungkin kalian di sini lebih belajar juga sih ya. Selain uang kalian supaya meningkat, tapi kalian juga belajar untuk lebih menerima resiko. Terkadang itu bisa naik dan terkadang itu investasi kita bisa turun. Nanti ke kemudian hari mungkin kalian punya tujuan yang berbeda-beda, entah buat dana pensiun, ya tentu kalian bisa ngambil saham, resiko volatilitasnya lebih tinggi, kalian sudah siap. Jadi kayak gitu juga sih. Jadi semua juga sebagai sumber pelajaran juga. Itu aja sih yang bakal gue review di Bibit hari ini ya. Kalau masalah fitur kalian udah tahu semua lah gitu. Ada robo advisor ya, robo advisor lu tinggal satu klik aja udah bisa semua. Tapi kalau misalkan ini kan dana darurat ya, dana darurat itu harus reksadana pasar uang menurut pendapat gue. Ketika lu udah pilih, kan itu lu harus pilih manual sendiri gitu sih. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kalian merasa setelah nonton video ini kalian langsung pengen, wah kayaknya gue langsung mau mulai invest aja nih, yang tadinya masih ragu, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di link di description di bawah ini ya. Kalian bisa pakai. Terus juga kalau misalkan kalian rasa wah kayaknya nih bagus nih untuk di-share ke teman-teman gue yang lain, kalian share aja ya supaya mereka juga terbantu juga ya. Supaya makin dekat nih impian gue untuk mencapai 200 juta investor ya di Indonesia, seperti itu semua ya. Kalian bisa share dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.